Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Davin Azalia dengan NIM 25070150179. Pada kesempatan ini saya akan membagikan analisis perkembangan hidup saya berdasarkan teori lifespan development, mulai dari masa prenatal hingga usia 12 tahun. Saat menyusun analisis ini, saya menemukan banyak hal yang sebelumnya tidak pernah saya sadari tentang diri saya. Semoga perjalanan kecil ini bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai proses perkembangan saya. For your information, saya mengumpulkan informasi ini dengan melakukan wawancara kepada orang tua saya dan juga mengumpulkan foto-foto masa kecil saya sendiri dari album foto keluarga. Rasanya cukup mengharukan dan penuh nostalgia karena saya menemukan banyak hal yang ternyata dulu pernah terjadi, tetapi tidak saya ingat sama sekali. Mari kita mulai. Saya adalah anak dari kehamilan pertama ibu saya. Saat itu beliau berusia 28 tahun. Selama masa awal kehamilan, ibu sempat mengalami mual dan muntah hingga memasuki usia 3 bulan. Namun setelah itu, kondisinya kembali stabil. Pola nutrisi, aktivitas di rumah dan kantor, serta konsumsi vitamin tetap terjaga. Secara emosional, ibu berada dalam kondisi relatif stabil. Meski mudah lelah, dan beliau rutin memeriksakan kehamilannya untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Saya lahir 1 minggu lebih awal dari perkiraan dokter, yaitu pada usia kehamilan 35 minggu atau sekitar 8 bulan 3 minggu. Melalui proses persalinan normal, saat itu saya terlahir dalam keadaan sehat dan sempurna dengan berat 2,65 kg dan panjang 50 cm. Kondisi ibu saya setelah melahirkan pun tetap stabil dan sehat. Selama masa prenatal, ibu saya memang sempat mengalami mual dan muntah di trimester awal. Namun setelah 3 bulan, kondisinya kembali stabil, sehingga nutrisi, aktivitas, serta konsumsi vitaminnya tetap terjaga. Secara emosional, beliau juga berada dalam keadaan yang cukup baik, meski mudah lelah, dan selalu rutin memeriksakan kehamilannya. Jika dilihat melalui teori teratologi dan tahapan perkembangan prenatal, kondisi ini menunjukkan bahwa saya tidak terpapar risiko teratogen yang berbahaya, sehingga proses pembentukan organ dan perkembangan sistem tubuh saya dapat berlangsung optimal pada fase embrionik maupun fetal. Karena itulah, masa prenatal saya memberikan fondasi biologis yang kuat bagi perkembangan saya selanjutnya, baik dari aspek fisik, kognitif, maupun emosional. Pada masa bayi, perkembangan saya berlangsung secara bertahap dan alami. Di usia 4 bulan, saya mulai mampu tengkurap dan mengangkat kepala. Kemudian beberapa minggu setelahnya, saya sudah bisa membalikkan badan. Saat memasuki 5 bulan, otot leher dan punggung saya semakin kuat, sehingga saya dapat duduk dengan bantuan. Dan pada usia 6 hingga 7 bulan, saya sudah bisa duduk tegak sendiri. Di antara usia 7 hingga 10 bulan, saya mulai merangkak dan menjelajahi ruangan. Lalu pada usia 10 bulan, saya mulai belajar berdiri sambil berpegangan hingga akhirnya mampu berjalan sendiri ketika melewati usia 1 tahun. Dari sisi kognitif, saya mulai merespon suara dan cerita, mengenali bau, serta memahami gambar. Kosakata saya juga berkembang secara bertahap. Dimulai dari ucapan sederhana seperti mama dan papa, lalu semakin bertambah setelah usia 1 tahun. Sementara itu, perkembangan sosial emosional saya terlihat dari kemampuan ketika saya berinteraksi dengan keluarga dan teman sebaya saya, termasuk ketika saya belajar mengelola rasa amarah ketika
ketika keinginan saya tidak terpenuhi. Pada masa ini, saya juga menjalani proses adaptasi karena keluarga saya sempat pindah rumah ke tempat yang baru dan lingkungan yang baru. Sepanjang usia 0 sampai 2 tahun, ibu menjadi pengasuh utama dan memberikan saya ASI sebagai sumber nutrisi yang sangat penting bagi tumbuh kembang saya. Pada masa anak awal, kemampuan fisik dan motorik saya berkembang dengan sangat pesat. Saya sudah bisa mengayuh sepeda roda 3, memegang makanan sendiri, dan makan tanpa bantuan. Secara kognitif, saya mulai tertarik belajar berhitung dari 1 sampai 50, mengenal abjad A sampai Z, dan juga mulai mengeja serta merangkai huruf menjadi sebuah kata. Saya juga sangat menikmati bermain bersama teman sebaya, mulai dari bermain masak-masakan, bermain boneka, hingga bermain permainan lainnya. Rasa ingin tahu saya juga semakin besar. Setiap melihat atau mendengar hal baru, saya selalu bertanya kepada ibu. Dalam perkembangan bahasa, masih ada beberapa kata atau huruf yang belum saya ucapkan dengan jelas. Saat itu, saya belum bisa mengucap huruf R dengan jelas. Secara emosional, saya kadang masih mudah marah atau tantrum, terutama saat berebut mainan dengan teman atau ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan saya. Pada masa ini, saya juga masih sering merasa takut ditinggal sendirian dan takut pada gelap. Memasuki usia 5 tahun, saya mulai bersekolah di TK dan bertemu banyak teman baru. Meskipun sudah lebih mandiri, saya masih sesekali merasa marah atau tantrum ketika berbeda pendapat dengan teman atau saat merasa sakit. Ibu dan guru perlahan mengajarkan saya arti dari kata baik dan arti kata nakal, sehingga saya belajar memahami aturan sosial dan bergaul dengan lebih baik. Pada masa ini juga saya mendapatkan adik baru, dan ibu mulai mengajarkan saya bagaimana menyayangi dan menjaga adik saya yang masih kecil. Saat saya memasuki usia 6 tahun dan mulai bersekolah di sekolah dasar, saya merasa dunia saya semakin luas. Tubuh saya juga tumbuh semakin kuat dan saya mulai aktif mengikuti berbagai kegiatan di sekolah. Kemampuan berpikir saya juga berkembang. Saya mulai mampu memahami hal-hal baru secara lebih logis dan belajar bergaul dengan lebih baik. Pada masa ini, gigi susu saya mulai tanggal satu persatu, digantikan dengan gigi tetap yang membuat saya merasa semakin dewasa. Saya tipikal orang yang jarang sakit dan mulai bisa membedakan mana yang benar dan salah karena diajarkan oleh orang tua saya. Saya juga mulai mengenal nilai uang, menikmati kegiatan berhitung, dan saya mudah beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Saya orangnya cepat berteman dan kerap memasuki 3 besar di kelas. Di rumah, ibu terus mengajarkan saya pentingnya empati, menghargai pendapat orang lain, dan meminta maaf ketika berbuat salah. Kemampuan akademik saya juga berkembang, terutama dalam penjumlahan, pengurangan, dan hafalan urutan bulan. Ketika memasuki usia 11 tahun, saya mulai mengalami perubahan khas pra-remaja. Ibu membimbing saya menghadapi pubertas dan mengajarkan cara merawat diri dengan baik. Ayah juga memberitahu saya batasan-batasan yang harus saya tahu. Pada usia 12 tahun, saya menjadi lebih mandiri, lebih berani mengemukakan pendapat, dan mulai memahami konsekuensi dari tindakan saya. Cara berpikir saya juga semakin matang seiring bertambahnya usia dan pengalaman saya.
Melalui proses menelusuri perkembangan saya dari masa prenatal hingga usia 12 tahun, saya mendapatkan banyak pemahaman baru tentang diri saya. Saya mampu mengetahui bahwa meskipun lahir sedikit lebih awal, saya tetap berkembang dengan sehat. Dan sejak kecil, kemampuan motorik, bahasa, hingga interaksi sosial saya berkembang cukup cepat. Saya juga menyadari bahwa rasa ingin tahu, empati, dan kemandirian yang saya miliki sekarang ternyata sudah mulai terbentuk sejak usia dini. Hal ini membuat saya melihat diri saya sebagai hasil dari perjalanan perkembangan yang panjang, stabil, dan penuh dukungan. Ketiga pengalaman tersebut saya hubungkan dengan teori perkembangan. Semuanya terasa lebih nyata. Perkembangan motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional tampak jelas dalam setiap tahap yang saya lalui, mulai dari belajar tengkurap, berjalan, berbicara, bermain, hingga memahami benar dan salah. Yang paling bermakna bagi saya adalah bagaimana perkembangan kognitif dan sosial emosional membentuk cara saya berpikir, berinteraksi, dan berempati. Sebagai calon psikolog, pengalaman ini menegaskan bahwa perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman, dan dukungan keluarga. Refleks ini membuat teori yang selama ini saya pelajari tidak lagi hanya menjadi konsep, tetapi menjadi sesuatu yang benar-benar hidup dalam perjalanan perkembangan saya sendiri.